Berikutnya setelah jadi seperti ini, maka kita akan coba publish ya ke percetakan ya. Biasanya untuk melakukan publish ke percetakan saya menggunakan format PDF, itu format yang umum dipakai pada saat dipakai ke percetakan. Jadi tinggal file publish ke PDF dan diberi nama dan kita setting jika memang memerlukan setting ya, misalkan yang perlu disetting yang penting-penting saja. Dan ini breadth-nya mau berapa, berikan crop atau tidak, registrasi ini pilihan bebas saja lah ya. Kemudian tinggal OK, kemudian save ya, begitu. Dan kemudian kita lihat apakah sudah tersimpan. Kita tunggu prosesnya ya. Perhatikan di sini di status barnya ya, biasanya kalau di Corel yang versi ini ada masih tulisan saving. Kita cek langsung di dokumen apakah sudah masuk atau belum. Tadi di dokumen latihan, nah ini dia latihan 00. Saya klik kanan karena nggak ada acrobatnya, kita gunakan Chrome untuk membuka. Nah, ya sudah masuk. Ini kita ada crop marknya, ini sudah siap untuk dicetak. Oke, selamat mencoba, silahkan dicoba ya. Ini tadi mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Oke, kita melanjutkan lagi ya pembelajaran kita. Setelah tadi sudah banyak belajar terkait tentang teks, maka kita coba sekarang menggunakan dalam sebuah desain ya. Misalnya membuat sebuah desain informasi, misalkan dilarang merokok. Anggaplah ini saya bikin dengan kertas ya, A3 ya. Di sini saya sudah ganti A3, ukurannya cm, sudah benar. Nah ini nanti akan saya print menjadi 2. Oke, jadi sekali lagi idenya adalah ini saya akan membuat suatu informasi yang nanti ditempel, yaitu tentang ruangan yang di dalamnya tidak boleh merokok. Jadi saya akan bikin sederhana saja untuk mengaplikasikan beberapa elemen-elemen yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama saya bikin kotak ya, di segini saja kotaknya. Oke, saya ingin ukurannya biar lebih presisi. Ini adalah ukuran 25 saja, ini 25 ya. Kemudian ini adalah ukurannya 15. Oke, bisa dipahami ya. Tadi 15. Supaya mudah dan enak dilihat, saya akan menggunakan zoom untuk memperdekat. Oke, nah ya seginilah cukup. Oke ya. Jadi 15 itu adalah hasil akhir ya, hasil akhir yang kemudian nanti saya ingin dapatkan. Nah, jika di dalam dunia cetak ya, kita berbicara untuk mencetak, maka ukuran 1525 ini adalah ukuran yang output atau ukuran hasil yang memang kita harapkan. Sehingga nanti saya sarankan jika adalah outputnya adalah 1525, maka perlu ada yang namanya bleed ya, ada namanya area potong. Khawatir nanti desain kita itu adalah kalau tidak diberikan area bleed akan muncul area putih ya. Jadi kita perlu sedikit tambahkan. Biasanya bleed itu tambahnya adalah 0,3 mm ya. Di sini saya tambahkan 0,3 cm pun tidak masalah ya. Oke, berarti 25 tambah 0,3 ya. Ini juga saya tambahkan 3. Jadi lebihnya 3 untuk bleed potong. Tadi ukuran saya aslinya adalah 25 kali ini. Ya, ini saya tambahkan 3 ya, 0,3 cm. Baik, kemudian garis bantu. Sebelum garis bantu ini saya gunakan ini supaya 0,0-nya di sini.
Kemudian supaya mudah untuk memperlihatkan ukuran asli tadi, ini saya Ctrl D, ini saya ganti ukuran asli, ini 0, kemudian 3-nya saya hapus ya, 0. Baik. Nah, untuk menempatkan objek tepat di tengah, aktifkan semua, kemudian saya bisa menekan centering objek atau C ya, dan E. Nah, maka objek ini sudah tepat di tengah-tengah. Jadi bisa diperhatikan ya, saya ada 2 objek ya, yang satu objek nanti hasilnya, yang satu ini adalah alat bantu untuk area potong. Jadi nanti hasilnya adalah yang saya inginkan hanya segini saja. Tapi saya mendesainnya agak lebih besar supaya nanti pada saat di mesin potong itu hasilnya bisa sesuai dengan harapan yang sebelah sini. Oke ya. Baik, ini tadi saya aktifkan dulu 2 objek seperti yang sudah dipelajari. Tekan C, centering, dan E ya, supaya di tengah. Baik, jadi ini saya zoom dulu supaya lebih dekat. Berarti saya gunakan garis bantu, ini adalah area yang kemudian menjadi area hasilnya. Nah, ini saya oke, ini saya delete aja. Nah, baik, ini adalah garis bantu untuk bleed ya nanti, atau area potong. Kemudian saya kasih warna, tadi sudah belajar warna, namanya warna pattern kan. Nah, di interaktif saya ingin berikan warnanya pattern. Coba kita lihat warna pattern apakah cocok atau tidak. Ya, ini warna pattern, saya agak besarkan ya, seperti ini. Kemudian outline-nya nggak usah pakai outline, kita klik kanan aja, aktifkan dulu ya, terus kasih tulisan ya, non smoking. Saya hurufnya besar, saya kapitalkan, non smoking room ya. Ini saya aktifkan, terus saya perbesar supaya kelihatan. Oke, supaya lebih menarik. Nah, ini fontnya saya ganti agak tebal. Kita cari misalnya warna mana nih yang paling tebal nih, copper black misalnya. Oke, non smoking ya, dilarang merokok. Oke, ini maksudnya ruangan yang bukan untuk merokok, maaf. Kita kasih warna merah ya, kurang masuk. Ini biru ketemu merah, nanti akan belajar namanya teori warna ya. Ini sebenarnya warna yang komplement, sangat berlawanan. Ini adalah larangan, berarti kita ganti backgroundnya. Ini kita coba langsung mengaplikasikan, mungkin warna agak putih, tapi ini malah lagu-lagu jadi tidak pas. Apa nih, orange. Nah, ini coba kita perbesar aja. Oke, nah untuk menonjolkan ya, kita bisa gunakan warna yang lebih kontras, warna putih, dan juga kita bisa gunakan outline. Kalau ini berarti outline-nya kita gunakan di sini. Nah, untuk mempertebal outline itu bisa menggunakan perintah garis ya. Nanti di tekan aja, jangan lupa tekan F12. Ini tadi tekan F11, ini F12. Nah, nanti di sini sudah ada ya, di sini pilih aja garisnya, kita tebalkan. Oke ya, itu ya, ini contohnya seperti ini, non smoking room. Udah cocok, atau kita ya kalau pakai warna merah enggak ini ya,
warna putih lah, dah pas lah. Kemudian kita bikin lingkaran di sini ya, tekan kontrol, oke. Kemudian pakai pick tool, saya pakai shift ya, dan juga kontrol ya, turun, maaf, kontrol gak usah ya, biar ini aja segini. Oke, saya ulangi lagi, tadi keburu kelepas. Shift, tarik ya sampai muncul ini. Jangan lupa tadi klik kanan untuk di copy. Oke, ini saya pilih warnanya merah misalnya. Sini ini warna bebas saja. Oke, ini saya pengen tadi sudah belajar trim kan ya, maka kita akan coba trim di sini. Trim, oke, ini kita delete ya, sudah begini ya. Terus kita bikin garis, maaf, kotak begini ya, larangan kan warna merah seperti ini. Karena ini mau saya bikin agak miring, saya panjangkan dulu ya, terlalu panjang, segini aja lah, miringnya mungkin 45. Oke, oh kebalik, negatif 45. Nah, oke, saya kira udah pas. Ini geser dikit ya, diaktifkan duanya, tekan shift, kemudian terapi well, kemudian kita hilangkan outline-nya, klik kanan, dan kita bikin rokoknya, rokok seperti tadi ya. Ini sama ya, kita kasih warna hitam aja untuk rokok, kemudian nggak usah diberikan outline, dan kita beri kotak. Sebentar, ini kita turunkan, kita gandakan, kita copy ya. Ini tekan kontrol supaya lurus, di kanan ya, dan kita pilih segini. Kemudian ini kita zoom juga supaya lebih jelas lagi ya. Kemudian kita kopikan, tekan ini kontrol supaya lurus, klik kanan, kita kasih warna merah. Oke, sudah jadi rokoknya. Dan ini bukan iklan rokok ya, ini larangan merokok di ruangan yang memang tidak boleh merokok. Oke, nah nanti untuk ini saya aktifkan supaya aman, tidak tercecer. Nanti ada fasilitas grup ya, nanti di objek ini bisa di grup, disatukan ya, disatukan sementara. Kalau untuk membongkarnya lagi nanti bisa di ungroup. Nah, ini saya simpan di sini, saya perkecil. Kemudian supaya ini di belakang tadi sudah belajar ya, kita klik kanan, pilih order ya, back one ya. Ada. Bagaimana bikin asapnya? Asapnya gampang, sudah belajar tadi bagaimana kita membuat garis ya. Ini kita klik, kemudian kalau di BC bisa klik tahan ya, dan diklik bisa ke sana ya. Ya, kurang lebih seperti inilah ya, supaya tebal garisnya. Di sini ada pengaturan garis tebal, ini 0,5, kita ganti 4 ya. Ini bisa kita kopikan juga ya, dan klik kanan seperti tadi, tinggal diatur dengan shape tool. Nah, ini pandai-pandai kita mengatur aja ya, supaya hasilnya bisa lebih bagus ya. Misalkan asapnya ya satu ke sini. Nah, supaya enak itu sebenarnya mendesain agak dekat ya, jangan jauh-jauh, supaya hasilnya bisa lebih maksimal ya. Ini biar ini agak lengkung. Oh, tadi pakai caps ini belum ya, caps ini kita coba pakai caps. Ini juga sama ya. Nah, gini. Oke, kita zoom lagi, coba kita lihat dari jauh. Oke, kita berikan
kita perkecil sedikit ya. Nah, begini, kecilkan sedikit. Oke, kita berikan tulisan ya. Saya belum berikan latihan tulisan, bagaimana tulisan itu bisa mengikuti suatu alur ya. Misalkan saya berikan tulisan di sini adalah terima kasih. Nah, ini terima kasih tidak merokok di ruangan ini ya. Saya akan membuat teksnya ini adalah nanti mengikuti suatu garis, tadi belum sempat saya berikan tipsnya. Jadi ini garisnya misalkan begini, saya pakai usir ya, garisnya melengkung, saya berikan lengkungan begini. Tadi sudah belajar mengatur kelengkungan. Oke, nggak usah terlalu lengkung. Nanti aktifkan teksnya ya, kita sesuaikan ukurannya terlebih dahulu. Oke, jadi panjang garis dan panjang teks tolong disesuaikan aja. Garis tinggal ditarik-tarik saja, mudah. Dan ini kita aktifkan, garis juga kita aktifkan. Kemudian ada menu teks, nanti ada pilihan fit text to page ya, berarti ini tulisannya sudah mengikuti ya, sudah mengikuti dari alur garis ini. Bagaimana garisnya supaya hilang ya, seperti tadi kita klik kanan aja warnanya ya, maka otomatis sudah tidak nampak. Oke, kita sudah selesai membuat yang namanya ya papan informasi lah, supaya orang menjadi tahu bahwa di ruangan itu tidak boleh merokok. Ini adalah contoh ya, hanya sekedar contoh, nanti bisa dibuat lebih bagus lagi. Kalau memang warna dari pattern ini terlalu tajam, tadi juga sudah belajar bagaimana kita bisa mengurangi ya dengan transparan. Ini uniform transparan, ini bisa kita kurangi warnanya supaya bisa lebih halus lagi ya, bisa lebih pudar. Nah, ini adalah contoh aja ya. Tuh, kalau semakin ke sini kan semakin nampak ya. 30. Kita bisa berikan tadi efek bayangan ya, misalkan di sini efek bayangan di mana tadi ya, ini bayangan ya. Nah, kalau pemberian efek tentunya akan berpengaruh kepada ini ya, berpengaruh kepada yang namanya beratnya dari program tadi ya, atau file tadi. Ini saya berikan efek, ini saya ganti fontnya supaya lebih tebal ya. Nah, kalau kita fontnya rubah di belakang, maka hasilnya akan seperti ini. Saya cari mungkin jangan yang terlalu ini ya, supaya oke. Kurang bisa sedikit. Tapi kelengkungannya tadi jadi berkurang nih karena fontnya saya ini. Di blok aja juga bisa ya untuk merubah ukuran font ya. 24 aja, 24 betul. Oke. Baik, itu ya, coba kita lihat hasilnya seperti apa ya, seperti ini. Nah, ini sudah. Dan kemudian kita coba kopikan karena kita akan print menjadi 2 supaya hemat. Ini berarti saya grup dulu tadi ya, Ctrl G ya. Ini saya bawa ke bawah, tekan Ctrl supaya rapi ya, klik kanan. Garis bantunya saya kira sudah cukup, saya bisa hapus, hilangkan.
Nah, di dalam posisi terakhir kondisi sudah siap cetak seperti ini, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya kita harus pastikan font ini tidak mengganggu nanti pada saat dibawa ke percetakan. Berarti caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita ungroup dulu semuanya, atau coba kalau langsung apakah memungkinkan atau tidak. Nah, ini kalau langsung tidak memungkinkan, berarti ini kita pilih dulu semuanya, kemudian kita pilih objek, ya, ini kita ungroup all, terus kemudian kita pilih, ya, di edit select, di sini select text, ya, pilih teks semuanya, kemudian objek, kemudian pilih convert to curve atau control key. Maka ini sudah menjadi objek semuanya. Nah, yang kita harus hati-hati jika ada semacam efek seperti ini, ya. Ini berarti ada efek bayangan. Maka ini akan lebih bagus lagi jika kita convert juga. Jadi kita pilih ini bayangannya, ya. Kemudian kita pilih menu bitmap, convert to bitmap. Nah, sehingga ini sudah menjadi suatu gambar. Begitu juga yang di bawah. Ini kita pilih, klik dulu, kemudian dipilih bitmap, convert to bitmap. Oke. Berarti gambar sudah siap untuk dicetak. Nah, bagaimana supaya kita bisa langsung cetak atau print? Ada metodenya. Yang pertama adalah kita bisa langsung ke menu export, ya, kita bawa. Kalau untuk percetakan biasanya saya menggunakan file exportnya adalah saya langsung ekspor ke publish PDF, ya. Jadi publish PDF, nanti pilih disimpan di mana, misalkan saya simpan di dokumen. Ini adalah tadi latihan cetak. Di sini PDF portable, ya. Kemudian dokumen, oke. Settingnya kalau ada beberapa berarti atau kalau ingin pilih satu halaman berarti kita current, ya, atau beberapa kita bisa pilih page. Kalau current dokumen itu berarti semuanya. Kalau current page berarti hanya page yang aktif saja, ya. Kemudian saya kira untuk pengaturan ini tidak perlu diatur terlalu banyak. Ini bed limitnya tadi sudah diberikan. Kalau misalkan ingin diberikan berarti di sini saya berikan 0,3, ya, 0,3 saja cukup, ya. Kemudian mau diberi crop mark atau tidak, oke, kita oke saja. Latihan cetak, save, ya. Atau kalau ingin diminta untuk sampling dulu, kita bisa menggunakan ini, ya, mengekspor, ya. Ekspor ini juga sama. Ini ekspor kita bisa pilihannya lebih banyak. Kalau tadi kan hanya khusus untuk PDF. Misalkan saya ingin ekspor menjadi gambar, ada ekspor untuk ke Adobe Illustrator, ya. Di sini ada pilihannya macam-macam. Sesuai dengan kebutuhan, ya. Kita pilih misalkan ini saya ekspor ke JPG menjadi gambar, latihan, ya, ekspor, kita pilih, nanti akan ada pilihan, ya. Di sini kalau untuk pencetakan gunakan CMYK. Ini kualitasnya saya medium aja supaya tidak terlalu berat. Kemudian tinggal oke saja. Oke, sudah selesai, ya. Nah, di mana tadi hasilnya? Coba kita cek terlebih dahulu apakah ada atau tidak di dokumen. Ini namanya latihan. Nah, ini dia latihan. Di sini sudah ada latihan JPG, ya, sudah ada, ya, foto. Gunakan, ya, foto, oke. Nah, ini sudah jadi.
sudah siap untuk dicetak. Kemudian tadi ada latihan yang PDF mestinya. Latihan. Coba kita lihat tadi PDF-nya kemana.